Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Dian Raholdi, Ferdi Hasriansyah, Jordi Setiawan, dan Indra Mulrianto. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tentang Budget unit produksi. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ferdi Hasriansyah. Kepada Ferdi Hasriansyah, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ferdi Hasriansyah sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang pertimbangan dalam rencana produksi. Perencanaan sebagaimana diketahui adalah merupakan salah satu fungsi fundamental dari manajemen. Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Perencanaan produksi adalah suatu perorganisasian dan pengkoordinasian bahan-bahan, peralatan, tenaga manusia, dan tindakan-tindakan yang lain, di mana keseluruhannya diperlukan untuk memproduksi barang-barang pada suatu periode tertentu sehingga sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam perencanaan itu. Dalam memproduksi produk bagi suatu perusahaan harus mempertimbangkan 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, memahami pelanggan merupakan permasalahan utama dalam pengembangan produk baru. Banyak produk penting biasanya dipikirkan pertama kali, bahkan dibentuk oleh pengguna dan bukan oleh produsen. Yang kedua, perubahan ekonomis menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang, tetapi siklus ekonomi dan harga berubah pada jangka pendek. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografi dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Yang keempat, perubahan teknologi akan membuat segalanya menjadi berubah. Yang kelima, perubahan politik atau peraturan menghasilkan perjanjian-perjanjian perdagangan yang baru, tarif yang baru, dan juga persyaratan kontrak yang baru dengan pemerintah. Yang keenam, perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Dan yang ketujuh, sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus uang, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan perusahaan. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih kepada pemateri pertama. Saya Jordi Setiawan sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang penyusunan rencana produksi dan tahapan dalam perencanaan produksi. 2. Penyusunan rencana produksi. Perencanaan produksi penentuan masa depan dari proses produksi. Ini dapat membantu Anda dalam pembuatan atau pengaturan lokasi produksi yang efisien dengan memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Rencana produksi dibuat secara berkala untuk periode waktu tertentu yang disebut planning horizon. Ini dapat terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut. 1. Penentuan bauran produk yang diperlukan dan kebutuhan pabrik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 2. Menyesuaikan tingkat produksi yang diperlukan dengan sumber daya yang ada. 3. Menjadwalkan dan memilih pekerjaan aktual yang akan dimulai di fasilitas pabrik. 4. Menyediakan dan mengirimkan pesanan produk ke fasilitas produksi. Tahapan dalam perencanaan produksi. Tahapan dalam perencanaan produksi ini terdiri dari 4. Yang pertama, routing atau penyusunan alur. Routing adalah langkah pertama dalam perencanaan dan kontrol produksi. Routing dapat didefinisikan sebagai proses menentukan jalur atau rute pekerjaan dan urutan operasi. 2. Scheduling atau penjadwalan. Contohnya aja, perbaiki jumlah pekerjaan yang harus dilakukan, atur operasi pabrik yang berbeda sesuai urutan prioritas, atur waktu kapan mulai dan selesai, juga tanggal dan waktu untuk setiap operasi. 3. Dispatching atau penugasan. Penugasan berarti memulai proses produksi berdasarkan tanggung jawab. Ini memberikan otoritas yang diperlukan untuk memulai pekerjaan.
Ini didasarkan pada dua tahap sebelumnya, routing dan scheduling. Dan yang keempat terakhir, follow up. Follow up atau peninjauan ulang adalah langkah terakhir dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Ini adalah perangkat pengendali dan berkaitan dengan evaluasi hasil. Proses ini untuk menemukan dan menghilangkan cacat produk, keterlambatan, keterbatasan, kemacetan, dan masalah lainnya dalam proses produksi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Terima kasih kepada pemateri kedua. Saya di sini Dian Rahuldi sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang laporan produksi dan bentuk budget produksi. Pengertian pola produksi. Pola produksi adalah distribusi jumlah produksi tahun ke dalam periode yang lebih pendek dari suatu tahun, seperti catur bulan, tribulan, dan mingguan. Pola produksi dapat diartikan sebagai tingkat perkembangan suatu unit yang akan diproduksi untuk jangka waktu yang akan datang untuk menghadapi pola penjualan perusahaan. Selanjutnya, macam-macam pola produksi. Pola produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama, pola produksi konstan atau horizontal adalah di mana jumlah yang diproduksi setiap periode tetap sama atau stabil. Pola kedua, pola produksi bergelombang adalah jumlah yang diproduksi setiap periode tidak sama mengikuti perubahan tingkat penjualan dalam perusahaan. Pola ketiga, pola produksi moderat adalah gelombang produksi tidak tajam sehingga mendekati konstan atau hampir stabil. Dan ada juga faktor-faktor pertimbangan memilih pola produksi. Yang pertama, pola penjualan. Perusahaan produksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Oleh karena itu, pola penjualan akan mempengaruhi pola produksi. Yang kedua, pola biaya, yakni pola dari biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan naik turunnya volume produksi. Antara lain, yang pertama, biaya perputaran tenaga kerja, yakni biaya yang timbul sehubungan dengan penarikan atau perhentian tenaga kerja. Yang kedua, biaya simpanan, yakni biaya yang timbul sehubungan dengan penyimpanan persediaan. Yang ketiga, biaya lembur, yakni biaya yang timbul sehubungan dengan kelebihan jam kerja karyawan atau disebut overtime premium cost. Yang keempat, biaya subkontrak, yakni biaya yang timbul sehubungan perusahaan melakukan pemesanan produk yang sama ke pihak lain. Yang terakhir, kapasitas maksimum perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri keempat. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Saya Indra Mulyanto sebagai pemateri keempat akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai bentuk anggaran produksi. Yang pertama, pengertian anggaran produksi. Anggaran produksi atau production budget adalah rencana atau perkiraan jumlah produk yang dibutuhkan untuk produksi oleh organisasi selama suatu periode. Ini adalah perkiraan berdasarkan perkiraan penjualan atau berapa banyak yang akan dijual di perusahaan di periode mendatang. Anggaran produksi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dasar perencanaan proses produksi masa depan. Anggaran yang disusun dengan baik membentuk dasar untuk perencanaan di organisasi manapun. Anggaran menunjukkan jumlah unit yang harus dibuat sehingga tidak memperhitungkan biaya produksi. Dengan demikian, membantu untuk merampingkan proses produksi, pemanfaatan mesin, dan penjadwalan yang tepat. Lalu yang kedua, membantu dalam mengambil keputusan manajerial utama. Anggaran produksi merupakan kunci dari anggaran pembelian bagi manajemen.
pembelian bahan baku dan bahan habis pakai sepenuhnya, bergantung pada production budget. Juga banyak keputusan penting lainnya seperti perekrutan personel, baru tergantung pada seberapa banyak produksi yang akan dilakukan perusahaan. Cara menghitung anggaran produksi. Dasar penyusunan anggaran produksi adalah anggaran penjualan. Berapa banyak perusahaan dapat menjual secara langsung tergantung pada berapa banyak yang dihasilkannya. Juga jumlah persediaan di awal dan persediaan yang ingin disimpan perusahaan pada akhir siklus produksi menentukan production budget. Dalam bentuk persamaan sederhananya adalah anggaran produksi sama dengan anggaran atau perkiraan penjualan tambah persediaan akhir kurang persediaan di awal. Rumus di atas menyatakan bahwa bisnis perlu memperkirakan dan memproduksi unit yang cukup untuk memenuhi permintaan penjualan, perkiraan dan tingkat persediaan akhir yang diperlukan setelah memungkinkan untuk unit yang sudah disimpan dalam persediaan pada awal periode. Dalam template proyeksi keuangan, persediaan akhir didasarkan pada perkiraan penjualan dan asumsi dari persediaan. Memiliki rumus unit persediaan akhir sama dengan hari persediaan kali unit penjualan bagi 365. Jika ini termasuk dalam rumus perencanaan produksi, kita dapat mengatur ulang rumus sebagai berikut, yaitu anggaran produksi sama dengan unit penjualan kali buka kurung 1 tambah hari persediaan bagi 365 tutup kurung kurang persediaan awal. Anggaran untuk periode tersebut tergantung pada unit dalam persediaan pada awal periode perkiraan penjualan dan asumsi hari persediaan normal ketika menyiapkan anggaran produksi dengan nilai yang dilebihkan untuk memungkinkan produksi ekstra, katakanlah 5% untuk menutupi kesalahan yang terjadi selama proses manufaktur. Saat menghitung anggaran berdasarkan perkiraan penjualan, perhatian harus diberikan untuk memahami bahwa penjualan digunakan untuk mewakili permintaan produk. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami hari ini dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.